Devano di samping buru-buru bertanya padanya, "Aprilio, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk terbang sekarang?" Aprilio kembali ke akal sehatnya dan berseru, "Aki akan menyiapkan helikopter sekarang. Mari kita berangkat dalam 5 menit. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 40 menit. Baik," Tama Renza berkata, "kalau begitu aku akan menunggumu di lokasi yang dijadwalkan." Aprilio berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah Tuan, ayo berangkat sekarang." Setelah menutup telepon, Tama Renza memberitahu Hamid koordinat GPS tujuan dan memintanya untuk memberitahu pilot. Setelah pilot mengatur koordinatnya, Hamid berkata kepada Tama Renza, "Brother Tama, pilotnya sudah siap. Kita bisa lepas landas, semuanya di bawah komandomu." Tama Renza mengangguk dan berkata, "Kalau begitu biarkan pilot lepas landas, oke?" Hamid segera menggunakan walkie-talkie di kepalanya untuk memerintahkan pilot lepas landas. Helikopter segera mulai naik, lalu bergerak menuju koordinat yang disepakati oleh Tama Renza dan Aprilio. Di pegunungan puluhan kilometer, orang biasa mungkin tidak bisa berjalan dalam sehari, tapi helikopter hanya butuh 10 menit. Tak lama kemudian, helikopter tiba di lokasi yang telah dikoordinasikan. Ini adalah puncak gunung yang relatif landai. Ketinggiannya tidak tinggi dan medannya tidak curam. Namun, tidak ada jalan dalam beberapa kilometer, jadi hampir tidak ada orang. Setelah helikopter mendarat di puncak gunung, Tama Renza berkata kepada Hamid, "Saudaraku, kamu harus menunggu sebentar di sini. Saat pesawat yang akan menjemputku tiba, kau akan pergi." Hamid berkata tanpa ragu, "Seharusnya begitu, jadi lebih nyaman buatmu." Setelah itu, dia memerintahkan pilotnya, "Matikan mesin dan lampu, kita tunggu di sini sebentar." Pilot segera melakukannya. Saat mesin perajang berhenti berputar pada saat itu, daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan segera setelah tenang, dia bisa mendengar tangisan Melba. Saat ini, dia tidak tahu berapa banyak air mata yang dia tumpahkan. Tama Renza mengulurkan tangan dan melepas tutup kepala di mulutnya, dan Melba berkata, "Kalimat pertama adalah, kau kirim aku kembali. Atau kamu pergi sendiri, biarkan mereka membawaku kembali." Tama Renza berkata dengan nada mengejek, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang sangat pintar. Kamu sendiri juga merupakan bakat bisnis dan manajemen yang sangat baik, tetapi aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi sebodoh itu." Melba memohon, "Kamu tidak mengerti, jika aku pergi begitu saja, ini akan menjadi iblis seumur hidupku. Mimpi buruk seumur hidup. Aku mohon biarkan aku kembali. Jika teman-temanku sudah mati, hanya aku yang hidup sendiri, aku akan disiksa dan disiksa sepanjang hidupku. Daripada begini, lebih baik biarkan aku tinggal bersama mereka." Tama Renza kemudian menyadari bahwa mentalitas Melba mungkin bukan bodoh, tapi karakternya sendiri. Kebanyakan orang bisa memaafkan diri mereka sendiri dengan mudah, tetapi beberapa tidak. Tidak hanya mereka tidak akan memaafkan diri mereka sendiri dengan mudah, tetapi mereka akan menderita selama sisa hidup mereka. Jika ketujuh orang itu benar-benar mati seperti ini, Melba mungkin benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, dia mungkin akan mengalami depresi berat sampai dia tidak tahan dan mengakhiri hidupnya. Memikirkan hal ini, Tama Renza bertanya balik, "Selama temanmu bertahan, kamu bisa melewati rintangan ini di hatimu?" Melba mengangguk lembut dan bertanya, "Bisakah kamu menyelamatkan mereka?" Tama Renza kembali ke Hamid. Dia berkata, "Bro, izinkan aku jujur. Bahkan jika kamu membunuh ketujuh orang itu, Gedung Putih tidak akan memberimu 1 sen pun." Hamid pun menyadarinya, mengangguk, dan berkata, "Memang, mereka sama sekali tidak bermaksud memberi uang, dan mereka sudah memblokir berita ini di dunia barat. Bahkan jika aku membunuh mereka semua, media barat tidak akan melaporkannya, dan orang-orang di sana tidak akan tahu tentang mereka."
Ketika sampai pada hal ini, dia menghela nafas dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, jika kamu membutuhkannya, aku akan membiarkan mereka pergi, atau mengirim helikopter lain untuk membawa mereka." Melba tiba-tiba terlihat terkejut. Tetapi saat ini, Tama Renza segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku hanya membutuhkan mereka untuk bertahan hidup, aku tidak ingin mengambil mereka." Hamid bertanya dengan tergesa-gesa, "Bro, apa maksudmu?" Tama Renza berkata, "Baiklah, jangan bunuh mereka, tinggalkan mereka sebagai buruh, lakukan hal-hal seperti melakukan pekerjaan rumah, memasak, menggali parit, dan mengangkut barang dalam pasukanmu. Aku yakin mereka masih mampu melakukan ini. Meninggalkan mereka untuk hidup mereka dan membiarkan mereka tinggal di Suriah untuk melakukan hal-hal untukmu selama sisa hidup mereka dapat dianggap seolah-olah kamu tidak mengikat mereka kembali dengan sia-sia." Hamid segera mengerti apa yang dimaksud Tama Renza. Dia tahu bahwa Tama Renza juga tidak ingin menyelamatkan orang-orang itu, hanya karena wajah Melba, dia ingin menyelamatkan hidup mereka. Jadi dia segera setuju dan berkata, "Karena kamu berkata demikian, jangan khawatir, aku akan memanfaatkannya dengan baik, memberi mereka makanan, membiarkan mereka bertahan hidup, dan dengan jujur memperlakukan mereka sebagai kuli." Tama Renza mengangguk dan bertanya pada Melba, "Mereka tidak akan dibunuh. Apakah kamu puas?" Melba bertanya dengan marah, "Kamu jelas bisa mengambilnya. Mengapa kamu ingin melakukan ini?" Tama Renza juga bertanya padanya, "Lelucon, aku menyelamatkan nyawa anjing mereka, dan aku telah memberimu wajah yang cukup. Mengapa aku harus menyelamatkan mereka?" Melba tidak bisa membantu tetapi berkata, "Jelas, mereka bisa bebas lagi selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, tapi kenapa kamu tidak mau membantu mereka?" "Bantu mereka?" Tama Renza mencibir dan bertanya padanya, "Mengapa? Ada jutaan pengungsi di Suriah dan lebih dari 700 juta orang di Eropa. Jelas bahwa selama setiap orang di Eropa menyumbangkan roti seukuran kepalan tangan sehari, mereka dapat sepenuhnya memberi mereka makan. Biarkan mereka makan roti putih dan menjadi gemuk, tapi mengapa para pengungsi ini masih belum punya tempat makan?" Setelah berbicara, Tama Renza bertanya, "Afrika memiliki 400 juta orang yang sangat miskin, dan populasi negara maju di dunia bertambah. Hampir 1 miliar, jelas selama orang-orang di negara-negara maju ini, selama setiap 2 orang di negara maju memberi makan orang Afrika, tidak akan ada lagi orang yang sangat miskin di Afrika, tetapi mengapa mereka tidak melakukan ini?" Melba tiba-tiba terperangkap oleh pertanyaan itu dan tidak bisa berkata-kata, wajahnya memerah, tapi dia tidak bisa menemukan alasan yang cocok untuk membantahnya. Tama Renza bertanya dengan suara dingin saat ini, "Kamu selalu berpikir bagiku untuk menyelamatkan mereka dengan sepatah kata, dan kamu pikir aku harus menyelamatkan. Ini sendiri merupakan paradoks tanpa otak. Bill Gates sangat kaya dan mudah menghabiskan 10 miliar dolar Amerika Serikat. Mengapa kamu tidak membiarkan dia membayar uang tebusan sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat untuk menyelamatkan 7 rekan senegaranya ini?" Melba berseru, "Kamu diam-diam mengubah konsep." Tama Renza mencibir, "Diam-diam mengubah konsep itu? Oke, aku bertanya, salah satunya adalah kerabatku, aku akan bertanya lagi. 7 di antara mereka, apakah salah satu dari mereka adalah saudaraku? Dari ke-7 orang itu, salah satunya adalah temanku. Dari ke-7 orang itu, salah satunya adalah rekan senegaraku. Ini bukan kerabatku, saudara laki-lakiku, teman-temanku, rekan-rekanku." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.